ini, coba. Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya mau bahas tentang ini, motor Evo, untuk sistem pengisiannya. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalau kalian ingin tanya apapun tentang sepeda motor, boleh komen di bawah sini, insya Allah akan saya jawab dan saya buatkan videonya. Oke, langsung saja kita ke pokok permasalahannya ya. Motor Evo ini semalam dia itu motornya masih normal, jalan normal, tiba-tiba lampu netralnya itu berkedip, maksudnya redup, terus sennya juga redup, klaksonnya mati, semuanya, kelistrikan yang ada di holder kiri itu mati kecuali lampu utama ya, yang sini klaksonnya mati, sennya juga redup, kurang terang. Terus tiba-tiba motornya berebet. Nah, seperti itu. Terus pagi ini dibawa ke bengkel dan dibenerin di bengkel. Nah, pertama tadi saya udah ganti businya udah tak ganti, tapi kondisi motornya masih berebet. Nah, saya curiga pada area pengisiannya, dan setelah saya cek ternyata memang ada masalah di area pengisiannya. Nah, untuk kendalanya, untuk kendala pengisiannya kita praktekkan dulu ya, bagaimana kendalanya, biar kalian lebih jelas, lebih paham. Oke, netralnya redup, kurang terang, buat sen juga kurang terang. Nah, akinya kayak drop, semacam aki drop. Terus buat double starter nggak bisa. Terus kita nyalakan ya. Oke, dinyalakan normal, tapi nanti dalam waktu 5 menit atau 10 menit dia akan berbet. Nah, seperti ini, coba. Kendalanya di situ, kondisi motornya berebet. Oke, dimatikan dulu. Nah, kendalanya seperti itu, kondisi motornya berebet seperti itu, dan saya curiga itu pada area pengisiannya, dan setelah saya cek ada permasalahan di area pengisiannya. Nah, cara memastikan area pengisiannya seperti apa, kenapa bisa berebet seperti tadi. Nah, kita nyalakan dulu ya, saya praktekkan lagi. Untuk mengetahui pengisian bermasalah itu tinggal dibuka salah satu akinya, min atau plus. Saya biasanya buka yang plus, dikendorin. Oke. Jika tidak connect ke aki, motornya mati, berarti itu bermasalah pada area pengisiannya. Tapi kalau akinya dilepas, connect ininya dilepas, dia tidak connect aki, tapi motornya masih bisa menyala, berarti pengisiannya aman. Yuk kita lepas. Motor langsung mati. Harusnya seperti ini, meskipun ini dilepas, konektor akinya ini meskipun dilepas, harusnya motor itu bisa menyala. Tapi dalam kasus ini ketika dilepas, motornya mati. Saya praktekkan lagi ya, saya coba lagi ya. Kita baut lagi. Oke, dinyalakan, kontaknya netral nyala. Oke, motor bisa nyala. Coba dilepas lagi, apakah motornya mati atau masih bisa menyala. Kita lepas. Motornya jadi mati.
berarti ini bermasalah pada area pengisiannya. Kemungkinan ada di kabelnya atau di kiproknya. Untuk penanganan seperti apa, jangan di skip dulu ya. Saya bongkar ini dulu, nanti kita lihat seperti apa di dalamnya. Oke guys, ini maaf tadi tak skip sedikit karena covernya tak lepas, covernya sebelah sana biar hemat kuota, jadi penjelasannya lebih mantep. Nah, ini udah tak bongkar semuanya ya. Sekarang kita praktekkan lagi kondisinya tadi seperti apa. Coba ditancapin lagi, terus kita kick starter. Oke, terus kita lepas baut akinya. Motornya masih mati guys. Harusnya normalnya ketika konektor aki ini dilepas, motor itu masih bisa menyala. Jadi motor ini terpengaruh pada baterainya. Kalau baterainya penuh motor masih bisa jalan, masih normal. Tapi ketika baterainya habis, motor akan berbet-berbet kayak ya kayak tadi itu. Tandanya baterai habis itu dibuat sen nggak bisa, dibuat klakson apalagi nggak bisa, terus double starter apalagi tidak bisa. Nah, terus lampu netralnya itu biasanya redup. Nah, itu tanda-tanda kalau aki lemah. Nah, kalau aki mati. Tapi normalnya ini meskipun tanpa aki, motor ini harusnya bisa menyala. Nah, saya curiga pada area kiprok pengisiannya, entah kabelnya atau apanya. Yuk kita cek sama-sama dulu. Cara pengecekannya, kita ambil kiproknya, tarik. Businya dilepas dulu ya biar mudah. Untuk pengetesannya. Oke, busi sudah lepas, tempelin ke masa. Nah, kabel ini tempelin ke masa, terus kita cek kabel warna putih. Kita cek putih dulu. Oke, ada arusnya. Setelah putih kita cek warna kuning, apakah ada arusnya juga. Oke, ada arusnya, berarti dari spool ke soket ini dari spool ke soket ini arusnya itu aman. Sekarang kita cek outputnya dari kiprok ke aki. Dari kiprok ke aki itu kabel warna merah. Caranya seperti ini, ditancapin, cari kabel yang seperti ini ya, terus ditancapin ke soket warna merah, terus ditancapin ke dalamnya. Oke. Terus kita tes apakah mengeluarkan percikan api. Tidak mengeluarkan sama sekali. Coba pakai tester lampu, dan masa, dan ini ditempelin. Oke, berarti fix kiproknya bermasalah, karena harusnya arus kiprok itu dari kabel putih ke spool itu ya, output spool kabel warna putih masuk ke kiprok, terus di dalam kiprok diolah arus AC menjadi arus DC. Nah, outputnya kabel warna merah masuk ke dalam aki. Jika kiproknya bermasalah, tidak ada arus menuju ke aki, kendalanya ya seperti tadi, aki mudah tekor, terus motor jadi berebet.
Yuk kita ganti kiprok. Coba ganti kiprok second ya. Ini kiprok imitasi, mereknya Thailand. Ya, mereknya itulah. Imitasi bekas. Ini hanya untuk pengetesan saja, nanti untuk kalau orang yang mau ganti baru ya boleh ganti baru, kalau ganti bekas ini ya nggak terserah orangnya nanti, yang penting kita praktekin dulu. Nah, oke. Kontak on, langsung aja pasang busi ya. Dipasang dulu businya. Terus kita starter. Oke, motornya normal, lancar. Nah, seperti ini harusnya, ini nggak connect kan. Nah, harusnya ini dalam posisi seperti ini motornya itu bisa menyala. Ini kondisi motor normal. Kalau yang awal tadi itu motornya nggak normal karena konektornya ini ketika dilepas motor jadi mati. Nah, kalau motor normal meskipun tanpa aki, konektornya dilepas, dia itu masih bisa nyala. Dan untuk membuktikan kalau ini ada arusnya atau tidak, pakai konektor, terus kita tentukan di sini. Nah, oke, berarti ini mengeluarkan arus, berarti pengisiannya normal. Oke. Kalau tadi udah mengeluarkan arus, yang di sini udah mengeluarkan arus, otomatis akinya akan tercas sendiri, alias ngisi sendiri otomatis. Nah, jadi permasalahannya itu ada di kiproknya tadi ya teman-teman. Kenapa motornya merebet? Kenapa sennya, lampunya semuanya mati? Karena akinya tekor. Jadi sistemnya seperti ini. Saya jelaskan lagi. Dari kiprok, dari spool mengeluarkan arus tuh, arus namanya AC. Terus keluar warna putih, kabel warna putih masuk ke dalam kiprok. Warna putihnya sebelah sini ya, pojok atas. Nah, masuk terus diolah oleh kiprok, mengeluarkan arus DC menjadi kabel warna merah. Yang satu menuju ke kontak, yang satunya lagi masuk ke aki. Oke. Nah, kalau pengisiannya ini enggak normal atau bermasalah, otomatis kabel merahnya ini, arus ke akinya ini terputus dan arus ke kontaknya pun terputus. Oke. Jadi arusnya nggak stabil. Jadi kalau di kontak on, motor bisa menyala tapi arusnya itu nggak stabil. Karena dari spool langsung ke kontak, jadi arusnya nggak stabil. Makanya jadi kenapa digas jadi motornya berbet, karena arusnya nggak stabil. Nah, penyetabil arus itu ada di kiprok sini, seperti itu. Kalau kiprok sini bermasalah, otomatis arus kabel merah ini yang menuju ke aki terputus dan mengakibatkan aki tekor. Jadi akinya itu nggak ada yang isi, jadi dia itu ngeluarin setrum terus. Setelah ngeluarin setrum habis, tapi dia nggak ada yang isi. Jadi sennya mati, klaksonnya mati, doublenya apalagi nggak bisa nyala. Nah, seperti itu. Kalau masalah berebetnya itu karena arus lampu kabel yang merah tadi menuju ke kontak, arusnya nggak stabil, jadi motornya jadi berebet. Nah, seperti itu. Oke, kayaknya cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Nanti ini tak ganti. Nah, terserah orangnya sih, nanti kalau minta ganti baru. Ini cuma alat untuk memastikan penyakitnya aja. Yang pasti kiproknya nanti ganti, entah ganti baru, entah ganti second atau bagaimana, terserah orangnya. Kita kasih pilihan pada orangnya. Oke,
Semoga videonya bermanfaat. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalau kalian merasa ada pertanyaan yang menjanggal atau bagaimana, komen di bawah sini. Kita berbagi ilmu di kolom komentar. Insya Allah kalau ada saya ada waktu, saya jawab. Kalau ada waktu luang, saya buatkan video seperti ini tadi. Nah, oke. Semoga hari Anda semuanya menyenangkan.